Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak Ibu kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Pada zaman Umar bin Khattab, Mesir itu diperintah oleh seorang sahabat bernama Amru bin As. Jadi gubernurnya itu Amru bin As. Amru bin As ini punya anak namanya Muhammad bin Amru. Jadi Muhammad ini mempekerjakan seorang Mesir. Setelah pekerjaan selesai, tidak dikasihnya upah, justru diledeknya, ditertawakannya. Laki-laki itu tidak senang lalu melapor ke Umar bin Khattab. Maka Umar bin Khattab memanggil Muhammad bin Amru dan sang gubernur Amru bin As, lalu diadili, disuruh membayar apa yang harus dibayar. Kemudian Umar berkata kepada Amru, bukan kepada Muhammad nih, kepada Amru, kepada ayahnya, wahai Amru, sejak kapan engkau memperbudak manusia sedangkan ibunya melahirkan dia dalam keadaan merdeka? Sejak kapan engkau memperbudak manusia sedangkan ibunya melahirkan dia dalam keadaan merdeka? Jadi yang kita ambil itu kata-kata merdeka. Kebetulan ini 8 bulan Agustus. Jadi dalam pemahaman Umar, orang itu dikatakan merdeka kalau sudah menerima hak-haknya. Jadi tidak hanya kalau suatu bangsa diperintah oleh bangsanya sendiri lalu merdeka, belum tentu. Jadi kalau hak-hak sebagai warga itu terpenuhi dengan baik, itulah hakikat kemerdekaan menurut Umar bin Khattab di dalam riwayat yang kita bacakan tadi. Bapak Ibu yang saya muliakan, di dalam Islam hak-hak manusia yang mesti dipenuhi itu secara garis besar ada 5. Pertama, ada hak tentang agama. Jadi manusia itu berhak menganut agama apa saja. Mau agama Islam boleh, mau agama lain silahkan, toh nanti hasilnya akan ditanggung sendiri. Lakum dinukum waliyadin, kan gitu ya, bagiku agamaku, bagi engkau agamamu. Wa man syaa falyu'min, barang siapa yang ingin beriman silakan beriman. Wa man syaa falyakfur, siapa yang ingin kafir silakan kafir. Nah, itu dijamin. Maka kita tidak boleh membatasi atau melarang orang beragama, melarang orang beribadah, atau merusak tempat-tempat ibadah mereka. Tidak boleh, karena itu hak dasar sebagai warga. Di dalam undang-undang dasar kita seperti itu juga. Nah, di samping itu, untuk itu dilarang pula kita mencederai agama, seperti menyebarkan hadis palsu. Nanti rusak agama. Atau saling menghujat Tuhan masing-masing. Nah, itu rusak nanti kehidupan umat beragama. Yang kedua, hak terkait dengan ekonomi, harta. Makanya dalam Islam kita disuruh mencari harta. Fa idza qudiyatis shalah fantasiru fil ard wabtaghu min fadlillah. Jika kamu telah tunaikan salat,
Bertebaranlah kamu di muka bumi, cari karunia Allah. Itu perintah. Supaya hak-hak ekonomi orang itu terpenuhi. Hartanya dilindungi. Kalau sudah dapat harta itu dilindungi, tidak boleh dicuri. Siapa yang mencuri dihukum. Itu bentuk perlindungan. Tidak boleh menipu, memainkan timbangan macam-macam, karena itu merugikan hak orang lain. Dilarang oleh agama. Ada pula hak terkait dengan keturunan, maka disuruh menikah. Fankihu ma taba lakum minan nisa masna wa thulatha wa ruba'. Nikahilah oleh kamu wanita yang kamu senangi, 2 atau 3 atau 4. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Jika kamu tidak mampu berlaku adil, cukup 1 saja. Itu untuk memenuhi hak berketurunan. Supaya ini berjalan dengan baik, suci, bersih, jelas, maka dilarang zina. Karena zina itu mengaburkan keturunan, kotor jadinya, tidak jelas, tidak bertanggung jawab. Hanya diharamkan berzina dalam rangka menjaga hak-hak keturunan tadi. Kemudian adalah hak tentang diri, hak menjaga diri. Maka diri itu dalam Islam dilindungi. Nafsu, diri kita ini, hifzun nafas, memelihara diri, dilindungi. Hak hidup itu dilindungi. Makanya kalau sudah hamil dilarang digugurkan. Aborsi itu haram. Meskipun usia kehamilan baru seminggu, haram. Kecuali atas nasihat dokter. Kata dokter, ibu kalau ini kandungannya tidak digugurkan, ibu yang meninggal. Kalau itu baru. Karena memelihara nyawa ibu yang sudah dewasa lebih utama dibanding dengan menjaga keselamatan janin yang baru sifatnya calon jadi orang. Tapi kalau tidak ada alasan kesehatan, maka menggugurkan kandungan itu haram. Membunuh diri haram. Membunuh orang lain haram. Dilindungi jiwa itu. Disuruh makan yang 4 sehat 5 sempurna. Makan halalan thayyibah, halal dan berkualitas, supaya diri kita itu sehat fisik dan mentalnya. Yang terakhir yang diberi hak, dilindungi haknya dalam Islam itu hak terkait dengan akal. Karena yang membedakan kita dengan binatang itu akal. Kalau akal seseorang sudah hendak jalan lagi, apa bedanya dengan binatang? Justru lebih rendah dari binatang. Makanya dilarang, disuruh kita berilmu, menuntut ilmu supaya akalnya tajam. Dilarang minuman keras, narkoba, karena itu merusak akal. Nih minggu ini ada beberapa hari yang lalu di Pekanbaru, mahasiswi menabrak ibu-ibu meninggal. Kenapa menabrak? Sudah minuman keras dia, pakai narkoba, hilang akalnya. Kan karena itulah maka dilarang. Tapi dikerjakan juga. Kenapa dikerjakan juga? Karena lemah menghadapi godaan. Kalau lemah menghadapi godaan, jangan pergi ke tempat-tempat yang banyak godaannya. Kan gitu. Ini pergi pula kepada kehidupan malam, situ setannya banyak. Kalau nggak mau banyak godaannya, datang ke masjid, ke pengajian. Terdengar azan, lari tunggang-langgang tuh iblis tuh kan, setan tuh. Ini pergi pula ke tempat yang rawan. Itulah akibatnya. Makanya menjaga akal itu penting dengan cara menguatkannya dengan ilmu dan menghindarkan diri dari hal-hal yang merusak akal kita. Itulah hakikat kemerdekaan menurut Umar itu, dipenuhi hak-hak pokok yang disebutkan tadi dalam ajaran agama kita. Banyak maaf, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.